sahabat Alia, di sini saya sudah kehadiran siapa ya kalau dibilang, kalau nama udaranya dulu itu Sasa. Jadi dia salah satu penyiar radio di Lumajang, dimana sebelum saya bisa bercuap-cuap di sini, saya tuh belajarnya sama dia gitu. Kak Sasa, gimana kabarnya? Hai. Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Wih, keren ya. Dulu langsung di radio dakwah? Enggak lah. Enggak. Perjalanannya itu seperti apa Kak Sasa dulu? Kok bisa di radio gitu? Nama juga ngelamar kerja ya. Jadi kalau ngelamar kerja kan pasti nyimpen lamaran dimanapun. Oke. Terus yang kepanggil ya pas di radio itu. Sebenarnya juga nggak punya basic apa-apa. Awalnya nggak ngerti apa-apa. Gimana cara ngomong di mic kayak gini, dreg-dreg gini. Oh. Iya. Terus akhirnya karena terbiasa akhirnya bisa. Karena terbiasa akhirnya bisa. Jadi sambil belajar juga ya. Berarti ini kayak otodidak gitu ya? Betul banget. Karena kita kerja di situ. Iya. Akhirnya lama-lama bisa. Kayak Mbak Kiki ya, sekarang udah luar biasa. Biasa di luar. Dari yang biasa menjadi luar biasa, Mbak Kiki, hebat. Insyaallah. Biasa di luar sih ya kalau kita ya. Tapi emang bener loh, dulu kan aku nggak bisa apa-apa gitu ya. Maksudnya kita belum tahu cara membedakan cara baca artikel dengan baca berita. Kan itu beda banget ya. Intonasinya beda. Nah itu sekarang masih jadi penyiar atau sudah vakum? Udah turun mic. Udah turun mic. Oh iya ya, kalau stand up kan gantung mic gitu ya. Sekarang saya turun mic. Berarti udah fokus sama keluarga. Saya naikin mic-nya pas ngajar anak-anak. Rada naik oktav itu sih ya. Ya itu. Oke. Jadi udah nggak kerja lagi Mbak Kiki. Kalau Mbak Kiki masih eksis ya, ilmu terus berkembang ya. Tata bahasa makin teratur. Oh enggak juga ya sih, kita kadang berantakan juga. Kalau aku kan tata bahasa semakin ngawur. Kalau Mbak Kiki makin teratur. Oh gitu ya, enggak juga sih. Oke, kita dulu sempat jadi penyiar berdua bareng. Duet ya. Iya, duet, punya program khusus. Kita itu naik daun ya. Iya, naik daun, banyak Dan banget yang gabungan. Iya benar. Padahal dulu zamannya masih ini ya, SMS-an ya. Iya, masih SMS ya. Masih SMS. Masih SMS-an, terus jadi kita nggak tahu siapa orangnya gitu kan. Terus merekanya juga nggak tahu. Kalau sekarang penyiar-penyiar radio kan udah banyak banget yang diketahui mukanya gitu, identitasnya istilahnya kayak gitu ya. Kalau dulu kita masih misterius ya. Iya, misterius. Jadi kalau misalnya ada orang yang ke kantor gitu mau ketemu sama ini, ya udah tinggal ditunjuk aja siapa yang ada di situ. Padahal kan bukan itu gitu. Tapi mereka bisa mengenali lewat suara, Ki. Oh iya benar sih, benar. Hanya itu. Jadi kalau pas ngobrol kayaknya bukan penyiar yang kita maksud gitu. Kayak gitu kan. Iya, pengalamannya dulu di dunia radio udah berapa tahun? Aku berapa ya? 2007 sampai 13. Sampai 13, 6 tahun. Oh, 6 tahun ya. Lama juga sih ya, 6 tahun gitu ya, belajar gitu, dari mulai yang nggak bisa, nggak tahu apa-apa, terus akhirnya jadi tahu, bisa, terus bisa mengajarkan aku juga gitu. Karena kan aku ke radio ya 2013 itu. 2013, oh iya ya. 2013, berarti ya nggak lama kamu masuk, aku keluar. Resign ya. Itu apa gara-gara memang kegeser ya? Nggak cukup ya. Sebenarnya bukan bermaksud ngegeser juga sih. Udah takdir itu. Udah takdir ya. Masuk aku keluar. Oke. Dan aku sekarang masih eksis di sini. Aduh. 10 tahun nggak kerasa. Keren banget ya. Iya, sekarang dunianya udah kayak gini. Radio udah visual juga di YouTube gitu. Terus udah banyak juga yang live gitu. Nah, kalau dulu pengalaman jadi penyiar radio yang bener-bener radio ya, yang dikenal cuma dari suara gitu. Itu gimana sih? Ada fansnya kah atau gimana itu dulu fans-fansnya? Aku lebih suka yang kayak dulu ya, soalnya kan kayak identitas kita tuh kayak terjaga gitu ya, jadi kita kemana aja tuh kayaknya nggak akan tahu orang kalau ini saya gitu. Iya kan? Benar. Misalnya kita mau beli apa, dengarkan karena suka Mbak Sasa nanti mampir ke warung sini ya, aku jualan ini gitu. Itu tuh kadang kita bisa kesana tanpa diketahui sama orang tersebut, karena kan mereka tidak mengenal kita. Kalau sekarang kan bebas ya, kadang foto terpampang, terus kita siaran juga live kan.
kan beda sama yang kayak dulu. Kalau aku sih kayak lebih enak yang dulu. Kalau bagi aku di zaman itu. Jadi kalau Kiki fansnya- mungkin lebih enaknya sekarang kali ya, kayak karena kan viral, terlihat nyata gitu ya. Tapi aku nggak viral juga sih. Itu yang membuat gebrakan baru. Iya bener, harusnya gebrak meja ya, bisanya cuma gebrak meja, akhirnya kita nggak viral gitu. Iya, Ya sih, kalau dulu kita juga ngedengerin suara apa namanya, suara radio itu dan suara-suara penyiarnya, penasaran ya. Kita tuh kayak punya bayangan ini orangnya kayak gimana Iya. ya dari suara gitu. Kalau sekarang tuh kayak nggak ada rasa penasaran, Iya, karena kan betul. udah ketahuan, oh ini yang namanya ini gitu ya. Tapi kadang memang suka tertipu sih, namanya suara kan suara ya. Iya, namanya benar. suara. Kita membayangkan orangnya misalkan langsing, keren, cocok gitu ya. Pas dilihat gubrak ya kan. Iya. Bisa juga kayak Itu gitu. kita banget nggak sih? Iya, bisa juga kayak gitu. Terus ternyata udah dikenal, ternyata orangnya udah setua itu. Ada yang kayak gitu, tapi suara kan masih muda. oke, masih stabil, karena yang dijual kan suara memang, bukan fisik atau lain sebagainya. Itu penyiar dulu sama yang sekarang tuh bedanya gitu. Kalau sekarang kayaknya semua penyiar harus bisa make up gitu ya, iya. harus punya outfit yang bagus juga. Itu untuk yang penyiar yang ini ya, yang eksis gitu ya. Nah, Kiki enggak? Enggak. Kiki seminggu sekali ganti bajunya. Iya, Kalau jadi live. ini terus sih. Podcast Seminggu. Dokter Alia ini lagi, terus ini lagi gitu. Nggak outfit. Nggak ada. Kayak beban ya. Kalau zaman dulu mau kita pakai baju apa, kita nggak akan terlihat kan. Iya benar, apalagi kalau siaran malam. Ya Ya kan, gitu, kadang kita begadang. lagi nggak enak badan, kan otomatis kita kayak males dandan gitu kan. Jadi cuma jaket, kolor istilahnya gitu ya, maksudnya training gitu, udah berangkat gitu. Kalau sekarang bahkan yang siaran malam pun penyiar radio juga harus outfit dan make up loh. Soalnya banyak siaran yang di live gitu kan, masih di radio. Gitu. Terus Sasa nggak mau ini balik Apa lagi ke dunia broadcast. Kayaknya ilmunya udah nggak nutut, Ki. Ayo nggak mungkin dong. Belajar lagi. Aku udah nggak update ilmu lagi. Soalnya aku sekarang udah sibuk sama dunia dagang, usaha aku. Kuliner. Kuliner. Jadi udah nggak ke broadcast gitu. Oh, jadi punya usaha sendiri, jadi fokus ngejalanin bisnis ini gitu ya, usaha ini gitu. Di mana? Di Batu. Oh, di Batu. Oh ya, tadi ada yang tamu dari Batu juga, anak-anak kecil. Oh iya, aku jangan anakku. Oh iya. Jadi itu anaknya Sasa ya, anaknya Sasa dari Iya. Batu gitu. Wah, keren juga itu, udah banyak tuh hafalannya. Alhamdulillah. Karena mungkin sekolahnya juga ya, jadi kan ada target. Kita kan menyekolahkan anak-anak di sekolah Islam, otomatis ada target yang harus dicapai. Mau nggak mau, ya akhirnya mereka mencapai itu gitu. Alhamdulillah. Ya jadi sebenarnya ini paksaan yang baik gitu ya. Karena kan kalau anak-anak juga kalau nggak dipaksa gitu suka susah ya, nggak mau gitu. Ini kayak gini lagi liburan sebenarnya kan juga tetap ada tugas-tugas ya, tugas-tugas yang harus mereka lakukan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Tapi karena liburan, kadang kan ya namanya liburan di rumah neneknya, di rumah oma opa gitu kan, terus ketemu sama saudara-saudaranya, otomatis banyak hal yang agak berkurang daripada kebiasaan rutin mereka gitu. Jadi ya udahlah, agak dilonggarin dulu lah, karena mereka kan sekarang konsepnya lagi liburan nih. Tapi yang pasti yang 5 waktu itu nggak boleh ditinggalkan gitu. Jadi murojaahnya ini ya agak kendor karena liburan itu tadi. Padahal kalau dari sekolah udah ada tugas-tugasnya A, B, C, D, E, F, G sampai banyak gitu. Tetap ada tugas, tetap ada diperhatikan gitu loh, biar hafalannya tetap terjaga. Soalnya kalau hafalan nggak dijaga itu pasti akan lupa, hilang juga. Apalagi udah banyak hafalannya anak-anak. Iya, berarti saya memang fokusnya sama anak-anak, terus ngejalanin usaha juga gitu ya di Batu ya. Makanya nggak tertarik juga untuk kembali ke dunia broadcast lagi, penyiar yang ngeciwis gitu. Enggak, udah nggak tertarik lagi. Soalnya emang udah nggak ada waktu. Orang sibuk. Enggak ya, kali-kali aja mau belajar jadi gantian, kan aku yang ngajarin. Gimana kalau sekarang saya yang jadi itunya? Ya soalnya ingat banget dulu itu nggak bisa baca artikel dengan, maksudnya kita harus nyekrip dulu ya. Emang kan di awal-awal kita mau jadi penyiar itu kan kita harus diajarin bikin skrip gitu, terus rewrite gitu, yang
dari satu artikel yang misalkan banyak, kita cuma bisa meringkas gitu aja gitu ya. Nah terus itu yang susah. Aku ngelihat Sasa pas itu gampang banget, jadi kayak nggak usah rewrite, tapi udah langsung dibaca aja gitu. Kok bisa ya? Kalau aku memang dulu belajarnya nggak kayak kamu ya. Kalau kamu kan tersusun rapih ya, harus nyekrip apa lain sebagainya. Kalau aku tuh kayak udah ngalir aja, baca udah langsung dibacain gitu loh. Tapi bukan baca seluruh bacaan. Udah kayak gitu udah jadi langsung ngalir gitu, lancar gitu. malah ya. sebenarnya bagusan kamu Ki, kamu tertata dan tersusun ya. Yes. Kalau aku enggak, kalau aku udah langsung bayangan aja, udah langsung seret gitu ya. Dulu. Tapi kan masih ada lah sedikit ilmu-ilmu dulu. Apa? Nggak ada.